Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan mempresentasikan rutan yang ke-4 biokimia. Saya Putri Pranianti dengan NIM 1813231025. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Baik, untuk yang pertama, apa itu glikolisis? Glikolisis adalah salah satu cara metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi atau dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Yang kedua, hitunglah ATP yang dihasilkan dalam proses glikolisis bila yang dipecah 1 mol glukosa. Yang dihasilkan itu adalah 10 NADH sama dengan 30 ATP, di mana dari glikolisis dihasilkan 2 NADH, dari dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 NADH, dan dari siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, dan terdapat 10 NADH, di mana 1 NADH merupakan 3 ATP. Jika ada 10 NADH berarti ada 30 ATP. FHDA merupakan 2 ATP, dari siklus Krebs ada 2 FHDH yang berarti ada 4 ATP. Jadi total keseluruhan dari siklus ini adalah 34 ATP. Yang ketiga, sebutkan pengendalian jalur glikolisis. Yang pertama ada glukosa diubah terlebih dahulu dari glukosa 6-fosfat diubah menjadi ADP melalui bantuan enzim heksokinase, yang kemudian glukosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoheksoisomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dari enzim fosfofruktokinase, yang selanjutnya dari 1,6-bifosfat menjadi 6 atom C diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh enzim aldolase. Yang kelima, dari enzim aldolase diubah menjadi dihidroksil aseton fosfat. Dari gliseraldehid 3-fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dibantu dengan enzim gliseraldehid. Lalu dari 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Dari 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat dari bantuan enzim fosfogliserat mutase. Dari 2 fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfofenol pirufat melalui enzim enolase. Dan yang terakhir adalah fosfofenol pirufat selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalis melalui enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan ATP. Sebutkan tahap pengendalian pada jalur gluconeogenesis, di mana pada lintasan gluconeogenesis ini sintesis glukosa terjadi dengan substrat yang merupakan produk dari lintasan glikolisis seperti asam pirufat, asam suksinat, asam laktat, asam oksaloasetat. Gluconeogenesis ini memenuhi kebutuhan glukosa tubuh jika karbohidrat dari makanan atau cadangan glikogen kurang memadai. Pasukan glukosa merupakan hal yang esensial terutama bagi sistem syaraf dan eritrosit. Apa perbedaan transkripsi dan translasi dalam proses sintesis protein? Perbedaan pada tahap transkripsi dan translasi pada sintesis protein yaitu hasil atau produk proses yang terjadi dan tempat terjadinya. Transkripsi membentuk RNAD, sedangkan transkripsi membentuk asam amino. Transkripsi terjadi di nukleus atau inti sel, translasi terjadi di sitoplasma dan dilanjutkan di ribosom. Tahap-tahap biosintesis asam lemak yang pertama yaitu tahap pembentukan malonil CoA dari asetil CoA. Yang kedua, pemanjangan rantai asam lemak hingga terbentuk asam palmitat. Yang ketiga, pemanjangan rantai asam palmitat. Dan selanjutnya jelaskan protein kinase, glikolisis inaktif, dan sebutkan enzim-enzim yang terlibat dalam fosforilasi oksidatif. Tirosin kinase adalah enzim yang berperan penting dalam membantu pertumbuhan dalam sel. Penghambat protein kinase bekerja dengan menghambat fungsi protein tirosin kinase sehingga pertumbuhan sel kanker bisa dicegah. Kemudian glikolisis berjalan pada kondisi aerob memungkinkan otot bekerja penuh walaupun dengan kadar oksigen yang menurun. Misalnya dalam lari sprint pada beberapa detik awal lari cepat, selanjutnya otot mengandalkan jalur aerob untuk memperoleh energi. Ini merupakan gambar dari asam pirufat dan asetil CoA. Yang ke-8, dengan melihat
artikel yang diberikan, why do proliferating mammalian cell secrete too much lactate, yaitu merupakan karena lactate flux menjadi laktat dalam flux rendah ke biosintetik prekursor dapat berkontribusi pada regulasi produktif biomasa, memungkinkan sel meningkat biosintesisnya hanya selama proliferasi sel. Percabangan jalur flux rendah atau biosintesis dari jalur flux tinggi, glikolisis akan sangat sensitif terhadap penurunan flux tinggi. Meskipun biosintesis dapat terjadi selama periode tinggi, flux glikolitik itu akan cepat berhenti ketika flux glikolitik rendah. Itulah mengapa jawaban dari nomor 8. Selanjutnya, tahap-tahap reaksi yang terjadi adalah untuk tahap pertama dalam proses metabolisme karbohidrat, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat disebut glikogenesis. Kemudian asam pirufat tersebut akan dioksidasi menjadi asetil CoA yang kemudian akan masuk ke rangkaian siklus asam sitrat untuk mengubah energi dalam bentuk ATP. Perbedaan antara fermentasi, glikolisis, dan glikolisis anaerob. Meskipun fermentasi terjadi tanpa oksigen, itu tidak sama sekali dengan respirasi anaerob. Namun daripada berakhir dengan glikolisis, fermentasi tidak, respirasi anaerob menciptakan pirufat dan kemudian berlanjut pada jalan yang sama seperti respirasi aerobik. Tahap-tahap yang terjadi pada glikolisis, yang pertama, glukosa dirubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP. Yang kedua, kemudian dari glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Ketiga, yaitu fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bilfosfat oleh enzim fruktokinase. Selanjutnya 1,6-bilfosfat akan dirubah menjadi glyceraldehyde 3-fosfat yang dikatalis oleh enzim aldolase. Yang kelima, yaitu di mana dirubah selanjutnya menjadi glyceraldehyde 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfoisomerase. Yang keenam, glyceraldehyde 3-fosfat yang diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat dengan bantuan enzim glyceral 3-fosfat dihidrogenase. Lalu 1,3-bifosfogliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Selanjutnya 3-fosfogliserat tersebut diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. 2-fosfogliserat tersebut diubah menjadi fosfofenolpirufat dengan enzim enolase. Dan yang terakhir, fosfofenolpirufat akan dirubah menjadi pirufat yang dikatalis oleh enzim pirufat kinase, dan tahap ini dihasilkan ATP. Sifat glikolisis tuliskan ke semua sifat yang terjadi. Sifat glikolisis adalah dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Dalam glikolisis terdapat kegiatan enzimatis, yaitu adenosin trifosfat dan serta adenosin difosfat. ADP dan ATP berperan dalam pemindahan fosfat dari molekul satu ke molekul lainnya. Tahap pengendalian siklus Krebs ini, yang pertama pembentukan sitrat, yang kedua sitrat dihasilkan dari proses sebelumnya diubah menjadi isositrat. Selanjutnya enzim dihidrogenase isositrat mampu mengubah sitrat menjadi alfa-glutarat. Selanjutnya alfa-glutarat mengalami proses oksidasi sehingga akan menghasilkan suksinil CoA. Selanjutnya suksinil CoA diubah menjadi suksinat. Suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan dioksidasi menjadi fumarat. Ketika oksidasi inilah, FAD akan menerima elektron untuk reduksi yang menjadikan FADH2. Enzim suksinat dihidrogenase mengkatalis pemindahan 2 hidrogen dari suksinat. Selanjutnya adalah proses hidrasi, yaitu mana proses yang menyebabkan terjadinya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga akan menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dihidrogenase. Oksaloasetat ini yang menangkap asid CoA sehingga siklus Krebs dapat terus terjadi. Hasil akhir tahap ini juga berupa NADH. Selanjutnya, pengendalian yang terjadi dalam proses gluconeogenese adalah
Laktosa ditambah menjadi ATP menjadi glukosa 6 fosfat dan ADP. Fruktosa 6 fosfat ditambah ATP menjadi fruktosa 1,6 difosfat ditambah dengan ADP. Fosfofenol pirufat ditambah ADP menghasilkan asam pirufat dan ATP. Dari pernyataan itu yang dimaksud adalah fungsi glikolisis adalah memecah glukosa untuk membentuk NADH dan ATP sebagai sumber energi untuk sel. Sebagai bagian dari respirasi aerobik, pirufat dibuat tersedia dalam siklus asam sitrat. Proses ini menghasilkan senyawa antara yang dapat digunakan pada berbagai langkah untuk tujuan seluler lainnya, sehingga glikolisis merupakan peran utama dalam proses metabolisme itu. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas lembarannya. Saya mengucapkan terima kasih.